Kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 41. Semua orang yang sedang makan di restoran tersebut, termasuk pemilik restoran tersebut pun, langsung terbangun dan melihat ke arah Randy. Karena sandi itu menandakan bahwa orang tersebut adalah putra Pak Erlangga. Karena sebelum-sebelumnya, Pak Erlangga sudah berpesan kepada semua bawahannya, termasuk semua preman, jika kalimat tersebut diucapkan oleh seorang pemuda, itu artinya pemuda itu adalah putranya yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dan jika diganggu, itu artinya dia sedang bermain-main dengan kekuasaan Pak Erlangga. Karena semenjak Pak Arman jadi kades dan dibiayai oleh dirinya, dan sejak itulah wilayah tersebut sudah ada dalam genggamannya. Meskipun Pak Erlangga jarang berkunjung ke wilayah tersebut, tapi tangan kanannya banyak sekali di wilayah tersebut. Bahkan kemenangan Pak Arman jadi kades pun ditunggangi oleh kepentingan Pak Erlangga yang menginginkan wilayah tersebut dikuasai oleh dirinya. Begitu juga dengan salah satu preman. Di antara mereka pun sepertinya kenal dengan sandi tersebut yang diucapkan oleh Randy. Kemudian, dia langsung menarik temannya yang sedang memegang Randy agar melepaskannya. Namun, dia masih memegangi Randy dan tidak mau melepaskannya. Sehingga, ketua dari preman tersebut langsung menamparkan anak buahnya dan berkata, "Lepaskan dia, atau saya tampar lagi." Dia pun heran, kenapa melarang dirinya. Lalu dia pun berkata, "Kenapa nyuruh dilepas? Sudahlah, pokoknya lepaskan. Orang yang kamu hajar itu adalah putra Pak Erlangga." Dengan seketika, dia pun terkejut dan langsung melepaskannya. "Serius? Tahu dari mana? Kalau dia putra Pak Erlangga, apa kamu tidak dengar pemuda itu bilang apa? Yang dia ucapkan itu adalah sandi, bahwa jangan mengganggunya. Jika mengganggunya, itu artinya sedang menggali kuburnya sendiri. Jadi, kita jangan main-main. Kita tahu bahwa beberapa tahun silam, yang memegang kendali wilayah ini bukan bos kita lagi. Masih ingat, bos kita berurusan dengannya. Dan sampai sekarang ini, masih mendekam di penjara." Kemudian, mereka pun langsung merunduk, dan kaki dilipat, setengah berdiri dengan lutut, lalu berkata, "Maafkan kami Tuan Muda, maafkan mataku ini, yang sudah buta, dan tidak mengenalimu." Randy pun jadi heran, sandi yang diberikan ayahnya ternyata sangat manjur sekali, bahkan langsung mengenali identitasnya sebagai putra dari Pak Erlangga. Rindu pun jadi bingung, kenapa dirinya menjadi pemandangan utama yang dilihat oleh semua orang. Setelah Randy menyebutkan kalimat tersebut, bahkan dia pun dikejutkan kembali. Ternyata Randy ini begitu sangat dihormati, karena dirinya baru pertama kalinya melihat orang yang begitu dihormati seperti ini. Rindu pun hanya bisa terdiam dan menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Mana mungkin saya bisa bersanding dengannya? Dia pemuda yang sangat dihormati, sedangkan saya hanya putri kades yang tidak punya apa-apa, sedangkan dia punya segalanya, kata Rindu, yang berkata-kata dalam hatinya sambil merundukkan kepalanya dengan tatapan ke bawah. Lalu Randy pun menjawab pertanyaan preman tersebut, "Baik, saya maafkan, tapi saya minta kalian jangan mengulanginya kembali. Jika mengulanginya, akan tahu sendiri akibatnya," kata Randy, yang berbicara ngasal saja, karena sebenarnya dirinya pun bingung kenapa dirinya sangat begitu dihormati. Lalu preman tersebut pun berkata, "Baik, saya janji, Tuan Muda, saya tidak akan seperti ini lagi." "Bagus deh, kalau begitu. Oh ya, kalau kalian ingin makan, merasa lapar, silahkan pesan saja, sesuka hati kalian," kata Randy. "Tidak, Tuan Muda, silahkan Tuan Muda saja, lanjutkan makan. Sepertinya, pesanan Tuan Muda sudah matang," kata preman tersebut. Dia menolak
Sebenarnya itu karena takut sekali jika Randy marah besar dan menghukumnya. Namun, Randy belum berpikir ke arah situ. Dia malah ngajak mereka agar makan bersama. Kalian semua duduk di meja itu. Lalu mereka pun satu persatu duduk dengan kepala merunduk. Sementara Randy langsung memesan makanan yang sangat banyak untuk mereka. Sehingga pelayanan restoran pun agak kebingungan. Lalu berkata, "Benarkah ini pesanannya sebanyak ini?" "Iya benar. Semua yang saya pesan, tolong hidangkan dan taruh di meja mereka," kata Randy, sambil menunjuk ke meja yang sedang diduduki oleh beberapa preman yang baru saja mengganggu dirinya. Sementara kaki tangan Pak Erlangga yang terus menjaga keselamatan Randy dari kejauhan, tanpa Randy tahu kalau dirinya itu sebenarnya kemanapun dia selalu dikawal dan diikuti. Sebab ini perintah langsung dari Pak Erlangga, sehingga mereka menjaga Randy. Namun, dengan kejadian tersebut yang tidak begitu berbahaya, sehingga mereka hanya bisa terdiam saja. Karena ini kejadiannya persis seperti yang dilakukan Pak Erlangga beberapa tahun silam kepada dirinya. Ketika mengganggu Pak Erlangga malah memberinya makan. Tapi Randy sedikit berbeda. Kali ini Randy malah memesan makanan yang begitu banyak. Sedangkan Randy, setelah memesan makanan untuk para preman, dia bersama Rindu langsung menyantap hidangan tersebut. Beberapa orang yang sebelum-sebelumnya memandangi mereka berdua pun sudah kembali normal seperti sebelumnya. Semuanya melanjutkan makannya kembali. Kemudian Rindu berkata, "Tidak disangka dengan kesederhanaan Mas Randy. Kenapa Mas Randy tidak berterus terang dari dulu saja? Kalau Mas Randy ini putra Pak Erlangga, kenapa harus ditutup-tutupi?" tanya Rindu. "Saya tidak menutup-nutupi kok. Karena inilah aku, pemuda biasa yang belum punya apa-apa. Yang mapan itu adalah orang tuaku, bukan diriku. Jadi ngapain saya membangga-banggakan kekayaan orang tua, sementara saya sendiri belum bisa cari uang seperti ayahku? Tapi kan Mas Randy sudah bekerja." "Iya sih, tapi kan hanya cleaning service saja." "Cleaning service juga kan sama saja, namanya bekerja," kata Rindu. "Tapi kan tidak sesukses ayahku," jawab Randy. Lalu Rindu pun terdiam. Suasana pun jadi hening. Di saat semua sepi, pelayanan tadi itu membawa banyak makanan yang ukuran 20 orang. Sementara preman tersebut hanya beberapa orang saja. Preman tersebut pun terkejut ketika melihat makanan sebanyak itu, lalu menatap ke arah Randy yang berada di meja sebelahnya. Lalu Randy pun melihatnya juga dan berkata, "Silahkan dimakan," kata Randy sambil tersenyum. "Ini benar, semuanya buat kami." "Iya benar, itu semuanya untuk kalian semua." Tanpa berpikir kemana-mana, preman tersebut pun langsung makan hingga kenyang. Namun, makanan masih banyak. Salah satu di antara mereka mau meninggalkan meja tersebut, namun Randy melarangnya. "Kamu mau kemana?" "Saya mau keluar dulu. Saya sudah kenyang." "Tuan muda, saya minta habiskan semuanya." Mereka pun terkejut. Makanan sebanyak itu suruh dihabiskan, sedangkan mereka saja sudah kekenyangan. Sementara orang yang mengawal Randy itu pun jadi tersenyum melihatnya, karena terlihat dari gelagat preman itu sudah terlalu kenyang. Tetapi si Randy malah memintanya agar menghabiskan semuanya. Lalu preman tersebut berkata lagi, "Maaf tuan muda, kami sudah kenyang sekali. Rasanya perut ini sudah mau pecah," kata mereka yang berbicara serempak sambil menunjukkan ekspresi wajah melas mereka. Namun Randy tetap dalam pendiriannya agar mereka menghabiskannya. Jadi ceritanya, si Randy ini mengerjai preman yang sudah mengganggunya. "Cepat habiskan, makanan ini mahal loh. Jadi sayang kalau dibuang," kata Randy. "Ya sudah, kalau begitu, kami bungkus saja ya. Biar makanan ini untuk anak istri saya,"
yang sedang di rumah. Mereka belum pernah memakan makanan seenak ini. Ketika preman tersebut berkata seperti itu, Randy pun jadi iba. Dia mempersilahkannya agar dibungkus, lalu diberikan kepada anak dan istrinya. Setelah dibungkus, mereka pun pamit sama Randy, lalu pergi dengan jalan yang membungkuk. Efek makan kebanyakan, rindu hanya geleng-geleng kepala saja. Mas Randy, mereka udah kenyang kok, malah dipaksa untuk menghabiskannya. Lalu Randy menyahut, biarin saja, biar mereka kapok. Jawab Randy, tapi nggak boleh gitu mas. Itu namanya menyiksa orang. Iya nggak apa-apa. Sekali-kali kita kerjain. Biar jerah. Di saat mereka selesai makan, Randy melihat motor ayahnya terparkir di restoran tersebut. Loh, itu kan motor ayah. Kenapa ada di sini? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.